Hai semua, saya Andi, kita ketemu lagi channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman, sudah ada Huntsman ya. Ini teleskop untuk PX25 teman-teman ya. Made in Japan teman-teman ya. Nah ini made in Japan ya. Bagaimanakah penampakannya dan yang dapat apa aja? Yuk kita buka aja. Ya, yang pertama manual. Ya, manual. Kemudian kita dapat sun height. Ya, sun height seperti ini. Nanti kita timbang teman-teman ya. Karena untuk PX25 itu ditentukan beratnya. Oke. Dan unitnya sendiri teman-teman sudah nggak ada apa-apa lagi. Ya. Pelit ya. Nggak ada mountingnya ya, nggak ada lapnya dan macam-macam. Oke, nggak apa-apa tapi ya. Huntsman ini harganya 5,5 juta ya. Kemudian dia pembesarannya 36 kali ya, chipnya 42, 36 kali 42 ya. Kemudian kalau di sini kita lihat ini ada adjustment ya, bisa diputar ya. Nah, ini adjustment ya untuk mata ya, minusnya ya. Ini dikunci di sini. Ini bisa dimaju mundurin teman-teman. Mundurin ya. Nanti kalau udah ketemu kita ke sini ya dikunci sama ini supaya nggak gerak lagi. Nah, udah gerak lagi ya. Jadi seperti itu. Kemudian depannya seperti ini. Ya enggak? Atau dibalik supaya kelihatan gede. Wah, nanti kita lihat ya. Di sini di paralaknya di sini di depan teman-teman paralaknya ya. Jadi untuk fokusnya di depan ya. Dan kanan kiri sini pakai tarik nggak ya? Oh enggak ya. Oh dibuka teman-teman ya. Masih dibuka lagi nih. Bagus suaranya. Ini kan? Ya. Seperti itu. Masih ada tutupnya teman-teman ya. Kemudian yang atas juga sama kah? Sama yang atas. Yang atas juga dibuka dulu teman-teman ya. Karena kalau kita adjustment tuh kalau sudah ketemu ya sudah ya. Satu ini aja jarak saja ya. Sama atasnya juga bagus ya. Atasnya bagus juga. Satu putaran ini ada 8 ya. 8 kali 10, 80 klik ya. Coba kita mentokkan totalnya berapa klik ini nanti. Banyak teman-teman. Banyak kliknya ya. Oke. Kita katakanlah mulai dari 0 di sini. Satu putaran. 2 putaran. 3 putaran. 4 putaran. 5 putaran. 6 putaran. 7 putaran. 8 putaran. 9 putaran. Banyak sekali. 10 putaran. 11 putaran. 11 putaran lebih sedikit lah teman-teman ya. Lihat ya. Oh, panjang sekali kan ya. 11 putaran, kemudian ini 1/8 moa ya. Sorry, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya, bukan 10 ya, bukan 10 klik ya. 8 klik satu ini ya. Ya satu
jaraknya. Kalau kalikan 8 berarti 8 moa. 8 moa dikalikan 10, 80 moa, teman-teman ya. Lebih 80 moa lebih. Jadi lumayan banyak ya putaran turretnya. Ya, kalau hanya untuk 25 meter aja harusnya nggak terlalu banyak ya. Ya, tapi kalau kita main ke 50 meter, nah itu mungkin naiknya agak banyak karena speednya kan rendah ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita timbang teman-teman ya. Kita timbang tanpa tutup. Nah, ini kalau teman-teman setting BX25 kemudian beratnya terbatas gitu ya. Space-nya ya, tanpa tutup dulu kita timbang. 584 teman-teman. Tanpa tutup ya. 584 tuh ya. Oke, kemudian kita tambahin tutup. Gimana gini ya? Kita tambahin tutup. (612) teman-teman. Tambah tutup ya. Kita nih ya 612. Oke. Kemudian ditambah sun height total gitu ya. 669 teman-teman. Ya. 669. Ini yang paling penting adalah berat teman-teman ya. Ya, oke. Saya beli ini juga karena sampan saya pakai berat 22 itu chambernya berat. Ditambah lagi saya pakai laminasi impor berat sekali popornya ya. Jadi wajib pakai ini jadinya. Supaya kita bisa pakai yang OD18 kemarin ya, DZ ya. Kalau enggak masuk regulasi. Kemudian panjangnya teman-teman. Panjangnya kita ukur 42 ya. 42. Kemudian sun height-nya dari sini ya. 7,5, berarti 49,5 ya. Nanti total dipasang itu 49,5 teman-teman. Panjang ya, hampir setengah meter sendiri ya. Panjang. Cupnya OD25 teman-teman. Jadi jangan sampai salah kalau beli ini, cupnya 25 ya, bukan 30 ya, 25. Build quality-nya bagus ya. Depannya paralaknya juga motornya enak, smooth gitu ya. Nanti kita lihat kalau di BX25 seperti apa praktikalnya ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya kali ini ya. Silakan teman-teman setting kalau memang apa namanya butuh berat yang benar-benar ringan gitu ya. Ya ini salah satunya ya, salah satu. Samping atau merek-merek lain ya seperti Cytron gitu ya, mahal-mahal ya. Itu bisa dipakai juga ya. Untuk BX25 sih kalau saya pribadi teman-teman sekilas lihat ini ya. Kalau teman-teman punya chamber yang ringan ya seperti Blosser gitu ya, VS2 kan ringan ya. Ditambah popor yang ringan, lebih baik pakai yang Athlon teman-teman. Kalau saya ya, Athlon itu 1040 ya, ada pembesarannya dari 10 sampai 40. Artinya apa, kalau teman-teman nembak mencari target itu bisa dibuat yang kecil dulu ya kan, apa namanya, nyari sasarannya ya. Habis itu di fullin lagi ke 40 ya. Baik lagi terus setting enak itu ya. Kalau ini langsung 36 nyari targetnya, wah diginiin dulu itu, oh pas, oh ini ketemu enggak kan gitu ya. Oke, kemudian kalau air reliefnya teman-teman, kalau kita lihat, saya bisa melihat gambar itu di jarak sekian. Nah, jarak sekian berapa senti nih? Segini lah ya. Segini ya jaraknya ya. Segini itu sekitar 8 cm teman-teman ya. Ya lumayan lah ya, 8 cm ya. Tidak terlalu mepet. Ya, 8 cm. Hanya saja kalau dibandingkan dengan Athlon teman-teman yang bisa saya pakai, itu nyari gambarnya lebih gampangan Athlon daripada ini ya. Ini kadang-kadang agak buram dikit, goyang di buram gitu ya. Jadi dengan harga yang hampir sama ya, Athlon malah lebih murah, 4,8 juta nggak salah.
Itu lebih worth it kalau menurut saya daripada ini ya. Kenapa saya beli ini ya, gara-gara beratnya saja. Kalau Athlon beratnya bisa 1 kilo soalnya ya. Itu aja yang bisa saya kali ini teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Pelagas. See you. Ya itu penampakannya teman. Goyang sedikit langsung hitam ya. Benar-benar tenang gitu nembaknya. Di bagi yang kalau dibandingkan sama Athlon mah agak sulit ini ya. Vertikalnya kecil teman-teman, titiknya lebih kecil daripada titiknya target ya. Sorry, saya cari lagi. Ya, sulit sekali dapat yang bersih gitu. Oke.